Malam ini aku akan membahas satu kisah yang gak kalah epik, Wak, yaitu tentang perjalanan hidup seorang anak dukun. Nah, jadi ayah dari Wawa aku ini dulunya dukun terkenal, Wak. Saking saktinya nih ya, sampai-sampai banyak sekali pejabat daerah hingga adalah pejabat yang tinggi kali lah itu pokoknya jadi kliennya. Nah, tapi menariknya, Wak, ayahnya Wawa ini nggak mau Wawa itu ngikutin jejak beliau jadi dukun gitu, ha. Dan pastinya banyak kali cobaan-cobaan yang dialamin Wawa ini pada saat dia memilih untuk tidak mengikuti profesi ayahnya dulu. Penasaran kalian kan gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim oleh Wawa aku yang kita sebut aja namanya Santi ya. Halo Santi, terima kasih sudah mengirimkan cerita ini sama kami semua. Nah, pengalaman mistis yang dialami sama Santi ini, Wak, berkaitan dengan latar belakang keluarganya, khususnya dengan mendiang ayahnya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih ke ceritanya si Santi, aku pengen jelasin dulu tentang keluarganya Santi, Wak, ya. Jadi, Wak, si Santi ini adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Nah, mereka sekeluarga ini tinggal di kota B, ya. Ayahnya Santi ini bernama kita sebut aja lah Bapak Sukadi dan merupakan seorang dukun yang sangat terkenal pada masanya, Wak. Bapaknya Santi ini memang suka kali dengan hal-hal mistis, Wak. Bahkan beliau pun sampai sering dianggap jadi guru spiritual gitulah. Nah, itulah kenapa banyak sekali orang yang menyebut ayahnya Santi ini sebagai ayah B. B ini inisial kota tempat Santi tinggal itulah. Yang gak aku sebutin nama aslinya tuh pokoknya jadi ayah B gitu. Nah, Pak Sukadi atau ayah B ini, Wak, dikenal sakti mandraguna. Kliennya banyak kali. Bahkan kata Santi nih, Wak, ya, pejabat daerah sampai kepala tertinggi daerah yang terdahulu gitulah, banyak kali yang pakai jasanya beliau. Bayangin, Wak, mungkin kalian juga heran kok bisa bapaknya si Santi ini jadi dukun sesakti itu. Nah, dia sampai dipercaya sama pejabat-pejabat mah. Nah, jadi, Wak, kata Santi ceritanya kayak gini. Dulu bapaknya si Santi ini adalah seorang premar terkenal sangar gitulah dia di daerah sana tuh. Sekujur tubuh beliau tuh dipenuhi tato, sampai-sampai orang-orang yang jadi takut lah kalau misalnya pas-pasan sama mamanya Santi pula sama bapaknya Santi di jalan kan. Nah, singkat cerita waktu itu lagi marak lah Petrus, tau kalian kan, pembunuhan misterius yang habis-habisin preman-preman tuh. Nah, Petrus tuh lagi rame-ramenya pada masa itu. Nah, salah satu yang paling diincar dan paling banyak jadi korban siapa? Ya orang-orang bertato kan. Nah, mengetahui hal itu Pak Sukadi atau ayahnya Santi ini pun ketakutan, orang badannya penuh tato semua kok. Sudah pasti beliau pun menjadi sasaran Petrus ya kan. Nah, untuk menyelamatkan diri Pak Sukadi ini pun lari lawak ke gunung dan bergurulah dia di sana. Semua ilmu perdukunan yang Pak Sukadi punya itu dia dapatkan selama berguru di gunung itu, Wak. Dan beberapa tahun kemudian pas sikonnya udah lebih aman tuh, barulah Pak Sukadi ini balik lagi ke rumah. Nah, sepulangnya dari berguru di gunung itu, Pak Sukadi ini pun memutuskan untuk masuk Islam, Wak. Jadi mualaf Pak Sukadi memang. Nah, tapi, Wak, bisa dibilang pada saat itu Pak Sukadi ini belum di jalan yang benar lah gitu, Wak. Dia ini belum betul-betul menjalankan ajaran Islam dengan baik dan lebih memilih menjadi dukun untuk mengejar fulus materi. Nah, karena Pak Sukadi ini berprofesi sebagai dukun, tentunya di rumahnya si Santi itu penuh kali kan barang-barang magis kan, Wak. Batara karang atau jenglot aja bapak aku punya katanya. Dan saking banyaknya barang-barang mistis ini di rumah, Wak, rumah mereka pun sampai didapatin julukan rumah hantu sama warga-warga di situ karena banyak kali tetangga-tetangga yang mengaku sering sekali melihat penampakan-penampakan di sana. Dan aku pun dari dulu nggak berani ngajak kawan-kawan aku main ke rumah. Karena apa? Setiap ada yang habis main ke rumah si Santi itu pasti balik-balik langsung sakit, Wak. Apa nggak dibilang macam rumah hantu rumah itu kan? Nah, dengan kesaktian yang beliau punya ini Pak Sukadi pun mulailah ngajarin anak-anak yang ber-7 orang itu untuk jadi dukun juga. Semua kakak adiknya Santi diajarin bermacam-macam doa dan mantra-mantra tuh, Wak. Tapi anehnya, Wak, dari 7 anak-anak bapaknya ini cuman si Santi aja nggak pernah diajarin mantra apapun. Ayahnya macam nggak mau Santi ini jadi dukun tuh loh, Wak. Santi pun mau aja orang kakak-kakak adik-adik diajarin semua ya kan, sampai bertengkar mereka gara-gara Santi itu ngerasa dibeda-bedain sama saudara kandungnya. Bahkan nih, Wak, ya, Santi ini kan sebenarnya juga udah kebuka gitulah mata batinnya sejak lahir kan, tapi ayahnya lah yang dengan sengaja menutup mata batinnya si Santi ini pada saat Santi berusia 5 tahun. Macam Santi ini udah di set, udah kok jangan jadi dukun gitu, ha. Tapi Santi tak kenapa, mungkin karena dari kecil nengok bapaknya kayak gitu ya kan, dia pun pengen jadi dukun juga. Ayah, ajarinlah Santi mantra, ayah. Abang adik semua dapat, ngapa pula aku enggak, katanya. Udahlah San, kamu nggak usah kepengen jadi dukun kayak ayah, katanya. Kamu kira jadi dukun tuh enak? Udah nggak usah, kata bapaknya.
Ya kalau jadi dukun gak enak, terus ngapa pula ayah ngajarin abang sama adek jadi dukun? Ngapa Santi aja gak dibolehin? Ayah pilih kasih nih. Jadi dukun kayak ayah nih jarang ada yang kaya raya ya Santi. Mending kau belajar yang betul, kerja kau yang betul. Gak usah kau protes-protes sama ayah, turutin kata ayah. Tuh kata bapak Santi. Nah karena terus menerus gak dibolehin jadi dukun dan selalu kena marah tiap kali si Santi ini minta diajarin mantra, Santi ini pun akhirnya menjalani hidup ya udah jadi seperti biasa. Dia sekolah, dia bekerja, dan akhirnya dia menikah. Nah awalnya semua baik-baik aja, sampailah suatu hari Santi ini mengalami sesuatu yang membuat aku terheran-heran Nadia. Ya kan, apa tuh? Jadi gini, ceritanya gini. Waktu itu entah karena keperluan apa, salah satu temannya Santi ini minta diantarin ke rumah orang pintar sama si Santi yang terletak di salah satu kota di Jawa Barat juga, Wak. Nah anehnya pas Santi sama kawannya ini masuk ke dalam rumah dukun itu, tiba-tiba aja si mbah dukun yang nengok si Santi masuk tuh seketika langsung menundukkan kepalanya, Wak, membungkuk dengan posisi tangannya itu macam orang mau itu sungkem. Nah kagetlah si Santi nengok kayak gitu kan, hehe mbah mama nggak usah sujud-sujud sama saya kayak gitu, kenapa? Nah waktu itu mbah dukunnya nggak jawab apa-apa, Wak, dia hanya diam dan mempersilahkan si Santi sama kawannya ini untuk duduk. Nah pas duduk inilah, Wak, tiba-tiba mbah dukun yang mau ditanya-tanyain sama kawannya si Santi ini malah kesurupan. Suara mbah dukun tuh berubah, Wak, jadi suara perempuan lembut merdu kali suaranya dia, kata Santi. Dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil menatap tajam ke arah si Santi kan. Dan tiba-tiba sosok jin yang merasuki mbah dukun itu berkata pakai bahasa Sunda, gelis tinggal abdi saha.